Baik, kita masih di program Tanya BPOM dan sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya Zaki Yusuf masih bersama Anda yang mendengar kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga di Radio Tanakaro, tepatnya di 98,9 RBK FM, Kabanjahe, Tanakaro. Di segmen kedua ini saya sudah buka line telepon, walaupun pertanyaan sudah masuk di 0859 5608 2869 dan juga yang menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Dan saya langsung bertanya dulu ini ke Pak Martin. Pak Martin, sudah ada beberapa penelpon yang masuk dan ingin bertanya tentang topik kita untuk pagi hari ini. Saya informasikan juga Anda masih bisa terus bertanya sampai nanti di segmen ketiga. Pertanyaannya kali ini dari Aceh Mus di Tiga Panah, Tanakaro, mendengarkan langsung dari 98,9 RBK FM Tanakaro, ingin bertanya, sebenarnya apa manfaat BPOM ini sih bagi sebuah produk, Pak Martin? Baik, Mojojua Aceh Mus yang dari Tanakaro sana. Pertama, kalau produk sudah terdaftar di Badan POM, itu legal aspeknya secara hukum sudah diakui, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan daya jual, karena masyarakat kita di seluruh Indonesia sekarang sudah pinter. Kalau tidak ada BPOM-nya, kadang-kadang mereka tidak mau beli. Yang ketiga, untuk penjualan ini rata-rata supermarket besar, dan lain-lain itu, hypermart dan lain-lain itu tidak akan mau menerima produk kalau tidak terdaftar, baik itu PIRT ataupun itu. Yang ketiga adalah menjamin produk tersebut memang kita awasi ingredient atau kandungannya itu dipastikan aman untuk masyarakat. Makanya Badan POM akan selalu sampling produk tersebut, beli lagi setelah dibuat, dijual, kami akan beli lagi dan kami periksa laboratorium. Nah, kalau nanti ternyata produk tersebut mengandung bahan berbahaya dan sempat masuk public warning, masyarakat itu akan tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap produk tersebut. Karena apa? Itu jadi produk viral dan lain-lain. Viralnya bisa positif, bisa negatif. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat pelaku usaha supaya mendaftarkan produknya di Badan POM dengan catatan kalau di Badan POM kita tidak bisa diolah di dapur rumah tangga. Itu saja. Nah, sebenarnya pertanyaan tadi memang cukup membantu dan untuk Anda semuanya mulai sekarang ini percaya kata BPOM gitu ya. Percaya kata BPOM. Percaya kata BPOM. Dan untuk pertanyaan kedua ada Hanil, usia 24 tahun di Simpang 6 Kabanjahe, bertanya, saya sudah daftar produk yang saya jual BPOM-nya tapi tidak bisa dicek kembali nomor BPOM-nya. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Masih Kabanjahe. Masih Kabanjahe. Kampung saya, Karo. Oke, Mojojua, Mas Daniel. Di gini, Bang Daniel ya, Mas Daniel. Hanil Pak. Oh, Hanil. Mendaftarnya kapan? Terdaftarnya apakah sudah lewat dari 5 tahun? Karena kalau sudah lewat dari 5 tahun, berarti registernya sudah expired. Oh, tidak begitu. akan ada lagi di BPOM Mobile. Kalau mau ngecek, silakan di-download aplikasi kita BPOM Mobile. Ya, BPOM Mobile. Di situ silakan masukkan nomor registrasinya, ada choice, ada pilihannya di situ. Maka di situ akan memasukkan nomor register kah atau nama produk kah atau nama industrinya. Nama industri, oke. Nah, tapi kalau sudah lewat dari 5 tahun, tolong segera diperpanjang izinnya. Karena kalau sudah mati izinnya sama aja dengan produk tidak terdaftar. Itu melanggar Undang-Undang Pangan. Bisa kena denda penjara sama denda uang 2 miliar. Pidana ya Pak? Ada pidananya. Tapi kita tidak segampang itu. Kita akan melakukan edukasi dulu, pembinaan dan lain-lain. Demikian. Baik, itu Mas Hanil tadi jawaban dari Bapak dan sedikit mungkin kali Pak Martin ini ada Maria di Tanakaro juga untuk produk kosmetik bagaimana cara mengurusnya walaupun tadi di awal sudah sempat disinggung seperti apa untuk produk kosmetik? Baik, untuk kosmetik sama saja. Yang pertama Mbak Maria harus ke OSS dulu, ke PTSP. Dan setelah keluar NIB-nya baru urus nanti rekomendasi CPKB dari Balai Besar POM di Medan. Kalau masih ragu silakan WA ke 0811 60 60 533 0811 60 60 533. Nah, setelah sertifikat CPKB keluar itu by system juga akan nanti mengurus notifikasi kosmetik. Jadi kosmetik itu tidak registrasi namanya, tapi adalah notifikasi. Kita akan keluar nanti NA, notifikasi ASEAN, itu ditambah dengan 11 digit angka. Ya, jadi buat ibu-ibu semua penggemar kosmetik, kalau membeli kosmetik itu lihatlah notifikasi ASEAN-nya,
NA ditambah dengan 11 digit angka. Demikian. Oke, itu tadi untuk Mbak Maria di Tanakaro. Dan saya mau ulang lagi, Anda yang mendengar kita dari 2 stasiun radio, bisa nanti untuk mencari informasi segala sesuatunya itu di aplikasi Siduma ya Pak ya? Di Siduma di 0811 yang saya sampaikan tadi. Baik, di 0811 60 60 533 atau Anda menyaksikan kami langsung dari channel YouTube, Anda nanti bisa saksikan di layar kaca Anda ada nomor yang kami buatkan untuk Anda nanti bisa menanya informasi apa saja tentang produk dengan BPOM di 0811 60 60 533. Baik, ada penelpon yang masuk. Kalau ada penelpon silakan saya ajak penelpon masuk di 0859 5608 2869. Itu line telepon yang bisa Anda pergunakan untuk WA dan juga langsung bertanya kepada narasumber saya. Saya mau ke Pak Kris. Pak Kris, Bea Cukai menentukan produk makanan dan minuman untuk memerlukan pengawasan ketat ini seperti apa sih Pak Kris? Baik Mas, Bea Cukai dalam menentukan tingkat pengawasan tentunya harus melihat setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan. Iya. Yang pertama profil importirnya, yang kedua profil barangnya. Yang dimaksud dengan profil importir adalah apakah core bisnisnya importir ini jelas. Ketika core bisnisnya tidak jelas, misalnya nih izin usahanya yang kita ketahui dia jual spare part kendaraan. Tapi kenapa barang yang datang beda gitu? Tapi yang diimpor adalah bahan makanan atau makanan kan itu agak sedikit anomali. Perlu disesuaikan ya. Atau yang kedua, importir ini ketika kita lakukan uji kejelasan lokasi perusahaannya, itu ternyata alamat fiktif. Oke. Itu suatu indikasi-indikasi yang memerlukan kita perlu untuk melakukan pengawasan lebih dalam lagi. Betul. Itu kurang lebih terkait profil importir. Yang kedua terkait profil barangnya tadi. Apakah barang yang diimpor? Ketika barang diimpor ini berasal dari produsen yang jelas, bisa terverifikasi ya. Misalnya dia mengajukan invoice, packing list, dan kita melakukan verifikasi ke produsennya itu ternyata alamatnya jelas dan memang ada kesesuaian antara produk yang dihasilkan oleh produsen itu dengan yang diimpor. Betul. Itu akan sangat membantu kita untuk terkait pengawasannya. Atau mungkin kemasan barang yang diimpor itu dikemas tanpa ada seperti tadi Pak Mar sampaikan nggak ada kandungan apa-apa di dalamnya gitu. Itu kita patut curiga. Jangan-jangan memang ada kandungan yang sebenarnya harus diawasin lebih ketat tapi dia tidak sebutkan. Dan juga hal yang membuat kita pengawasan akan semakin ketat ketika misalnya ada informasi dari Badan POM terkait, kan Badan POM itu seperti tadi Pak Martin sampaikan, Badan POM itu senantiasa melakukan pengawasan di lapangan di peredarannya. Betul. Ketika ada informasi dari Badan POM ke kita terhadap misalnya katakanlah kosmetik atau obat pelangsing yang sering kita tegah di lapangan, itu kita akan ketat dalam proses pemeriksaan barangnya. Mungkin seperti itu Mas. Oke, saya ingin keluar sedikit dari tema kita, tapi ini semacam edukasi juga kali Pak Martin ya. Sebenarnya kan banyak viral saat ini, banyak dari masyarakat kita akhirnya kalau sudah viral baru kebingungan ya. Oh ternyata produknya nggak ada BPOM-nya, tidak ada hal-hal seperti ini ya. Karena kan sebenarnya tugas dari BPOM dan juga Bea Cukai kan sama-sama berat sebenarnya, tapi harus bekerja sama. Apa sih Pak Martin bisa sedikit berbagi nggak? Sebenarnya seperti apa sih pihak BPOM bekerja sama dengan Bea Cukai saat ini? Karena kan punya tugas yang cukup sama-sama penting ini, menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Mas Zaki. Kalau kerjasama Bea Cukai itu sudah dimulai dari tingkat pusat. Itu ada MOU antara Kepala Badan POM kami dengan Dirjen Bea Cukai. Kemudian itu kami breakdown di daerah. Kalau kami dengan Kuala Cukai Kuala Namu sih sudah kayak saudara. Oke. Ya, jadi kalau ada barang datang, ya itu barang datang. Di samping yang disampaikan tadi National Single Window tadi, Indonesian National Single Window tadi tentang importir barang, tapi dalam pengawasan di lapangan pada prakteknya, kami di MOU tersebut adalah tukar menukar informasi. Jika ada barang-barang yang masuk dari luar negeri, baik itu barang tentengan atau personal use tadi istilahnya, kalau kami si banteng, sistem barang tentengan. Si banteng. Ya. Seperti kemarin, beberapa bulan yang lalu, saya terima kasih kepada Kepala Bea Cukai Kuala Namu, juga dari karantina yang menyediakan inseneratornya. 300 kilo ya kalau nggak salah ya. 300 kilogram itu salah satu kue dari luar negeri kita musnahkan. Iya itu viral itu. Ya. Dari Thailand ya Pak ya. Dari Thailand waktu itu ya, terima kasih. Jadi kerjasama kami ini tidak hanya sebatas retorik belaka. Jadi implementationnya kalau ada barang datang Bea Cukai akan surat resmi menyusul tapi by WA.
Ya. Nah, kalau saya ada di Medan, saya akan datang ke Bea Cukai. Tapi kalau nggak ada, maka saya akan utus teman-teman dari penindakan ke sana. Jika memenuhi unsur pidana, tidak bisa kita bina lagi, ya kita nanti kerjasama dalam hal proses penyidikannya. Tapi sampai saat ini kita masih tahap pemusnahan karena ketidaktahuan di masyarakat. Makanya kita selalu mensosialisasikan Perkabadan nomor 28 kami pengganti 27 itu jumlah barang bawaan pribadi yang boleh. Dan terima kasih Bea Cukai, kami juga diberi slot di kedatangan internasional itu menaruh leaflet serta banner-banner kami di sana untuk edukasi kepada masyarakat. Betul. Di samping itu edukasi ke masyarakat kami juga lakukan bersama. Kami mengadakan FGD, ternyata ada airport community di situ, kami udah masuk juga ke sana. Nah, periodically kami di sana mengadakan pembahasan FGD dan lain-lain. Demikian. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya cukup mesra nih ya hubungan BPOM dengan Bea Cukai. Sangat mesra malah. Karena Anda berdua ini menjadi salah satu masuknya barang-barang berbahaya itu, Anda adalah menjadi salah satu pintu tentunya untuk mengklarifikasi ini. Tapi saya pengen coba untuk bersihkan juga pemikiran netizen di luar sana, terutama tentang Bea Cukai yang katanya repot, yang katanya ribet. Tapi barangkali masyarakat juga harus tahu sebenarnya tugas dan fungsi dari Bea Cukai ini kan juga nggak hanya sebatas memeriksa barang, tapi juga melindungi masyarakat Indonesia. Benar, Gimana Mas Kris? Ya, kita harus sampaikan juga ya bahwa memang tugas Bea Cukai dalam melakukan pengawasan barang impor itu sesuai amanat undang-undang. Betul. Dan itu memang kebutuhan di bangsa dan negara kita, Mas. Ya kita tadi selain Bea Cukai itu tidak hanya tugasnya mengutin pajak gitu. Iya, tapi betul. ada tanggung jawab yang harus dijaga yaitu perlindungan masyarakat. Kita melakukan pemeriksaan itu sudah mencoba untuk seminimal mungkin, artinya berdasarkan manajemen risiko. Memang pada lapangan ya akan ada barang yang harus diperiksa, dibuka fisik barangnya ya. Betul. Mungkin dalam artian masyarakat luas mungkin diacak-acak. Tapi mungkin pengertian diacak-acak di masyarakat ini adalah pemeriksaan fisik sebenarnya yang harus mau tidak mau harus dilakukan oleh petugas kita di lapangan untuk menguji atau memastikan bahwa barang yang diimpor ini adalah barang yang sesuai dengan yang diberitahukan dia dan tidak melanggar ketentuan, salah satunya mungkin ketentuan terkait Badan POM. Badan POM. Mungkin itu Mas. Oke, maka dari itu sebenarnya selalu diminta invoice ya untuk mencocokkan ketika memang barang itu personal use tadi ya. Invoice sebenarnya tujuan invoice itu adalah untuk memastikan apakah barang bawaan penumpang ini masih bisa diberikan kategori pembebasan barang penumpang. Kalau memang dia barang pribadi penumpang, penumpang ini diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor itu sebesar $500 per penumpangnya, Mas. Oleh karena itu $500. $500 bukan hanya untuk makanan ya, untuk seluruh barang bawaan penumpang itu. Sehingga sangat relevan sekali ketika misalnya kawan-kawan kita di lapangan bertanya apakah ada invoice. Karena ketika ada invoice tentunya pemeriksaan akan boleh berjalan lebih cepat. Tapi ketika misalnya penumpang tidak membawa invoice, itu artinya kan kita membutuhkan waktu untuk mencari sumber data dong. Iya betul. Artinya kan akan lebih lama lagi penumpangnya. Itulah sebenarnya alasan kita kenapa kita ketika misalnya berhadapan dengan penumpang, kita bertanya apakah ada invoice-nya. Karena invoice yang terverifikasi itu adalah salah satu bukti yang kuat untuk perhitungan biaya masuk pajak dan pajak dalam rangka impornya. Gitu. Itu sih alasan kita, Mas. Baik. Saya mau nanya ke Pak Martin. Pak Martin pernah tahu minyak kusuk minyak karo? Tahu. Ini ada pertanyaan Pak Martin. Namanya Ibu Rosmina Karo-Karo ya, dari 3 Binanga. Mau tanya, kalau kita produksi minyak khusus sejenis minyak karo katanya, apakah perlu registrasi BPOM juga? Apa saja syaratnya? Saya mau produksi secara massal katanya. Ini Bu Rosmina di Bu Rosmina Karo-Karo di 3 Binanga. Baik, turangku Bu Rosmina Karo-Karo, Bajua-Jua. Minyak karo itu termasuk obat tradisional, sangat gampang. Ibu mengurusnya itu ke kabupaten, ke PTSP kabupaten kota, dan izin NIB-nya ada di sana. Nah nanti kami akan bina, tolong Ibu WA ke 0811 60 60 533 sekarang juga. Ya, nanti tim kami akan datang ke sana, itu termasuk obat tradisional, cairan obat
luar, COL. Ya, itu sangat gampang. Itu termasuk UMOT. Penanggung jawabnya pun cukup TTK. Tapi kalau ada apoteker, bagusnya apoteker. Nah, setelah itu Ibu mengurus CPOTB bertahap, tidak harus memenuhi lebih dari 10 aspek, cukup 2 aspek saja dulu. Yang pertama higien sanitasi dan produksi. Nah, untuk itu kami akan bina langsung ke sana, layoutnya ada, SOP semua soft copy ada. Nanti secara online setelah OSS keluar NIB, Ibu mengurus CPOTB-nya, cara pengolahan obat tradisional yang baik, CPOTB bertahap. Kemudian setelah itu Ibu mengurus registrasinya by online semua, irek.pom.go.id. Tidak ada yang sulit-sulit, Bu, ya. Dan perlu kami disampaikan, tidak ada pemungutan biaya hand to hand, dari tangan ke tangan, nggak ada. Tidak ada biaya yang sampai puluhan juta, ratusan juta, itu hoax. Makanya percayalah kata BPOM. Ya, untuk minyak karo itu tidak akan lebih dari 500.000 satu produk. Oke. Ya, kalau ada yang bilang itu puluhan juta, itu adalah hoax oknum-oknum tertentu. Terima kasih. Baik, sebenarnya sudah sangat jelas ya Ibu Rosmina Karokaru, nanti Anda bisa lanjut untuk bertanya lagi dengan BPOM itu di 0811 60 60 533. Saya ulangi di 0811 60 60 533, dan sama seperti yang Pak Martin katakan, termasuk juga ingin mengklarifikasi jika ada oknum-oknum ya, Pak Martin ya, yang tidak bertanggung jawab mungkin, yang meminta biaya sampai puluhan juta, itu sebenarnya tidak ada. Hal ini langsung disampaikan oleh Pak Martin sendiri. Baik, kita harus break dulu Pak Martin, Pak Kris, kita break dulu, nanti kita masuk di segmen ketiga. Di segmen ketiga nanti kita masih berbicara lagi di program Tanya BPOM di 0859 5608 2869. Tanya BPOM akan kembali sesaat lagi.